Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-14, Pushdown Automata. Pushdown Automata merupakan mesin otomata dari bahasa bebas konteks. Finite State Automata hingga mempunyai kemampuan memori yang terbatas. Pada Pushdown Automata didefinisikan sebuah tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Stack adalah kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat memasukkan elemen dan mengambil elemen dari puncak stack atau top of stack. Memasukkan elemen ke dalam stack dengan operasi push, mengambil elemen dari stack dengan operasi pop. Jadi operasi push adalah memasukkan elemen, kalau pop adalah mengambil elemen atau menghapus elemen. Contoh stack. Himpunan stack adalah ADE, berarti ADE. Puncak stacknya adalah A. Ini ya. Top stacknya adalah A. Nah, sekarang kita coba lihat contoh operasi push dan pop. Kita lihat dari tabel 2 tadi. Jadi di sini ada tabel tadi adalah A, DE, tahap ke-1, kita lakukan pop. Kita hapus ya, kita ambil pop A, berarti kita pindahkan A-nya ke sini, berarti yang di sini kosong ya, berarti tinggal D dan E. Tahap keduanya. Tahap selanjutnya berarti kita push B. Kita masukkan B ke sini. Ya, B kita masukkan ke sini jadi dash pin ya. Jadi tumpukan tadi menjadi B, D, E. Gitu ya. Jadi yang A-nya kita hapus dan masukkan yang B. Ini adalah contoh pop dan contoh push. Ini penjelasannya, silakan dibaca. Nah, contoh kedua adalah operasi pop. Ya, ini jadi pop. Di sini adalah kita menghapus tadi ADA ya, kita lakukan pop. Kita hapus A-nya ini, kita pindahkan ke sini, berarti stacknya menjadi tinggal D dan A saja. Ini ya, ini adalah pop. Itu ya. Nah, sebuah pushdown automata dinyatakan dalam 7 tuple, yaitu ada key, ada sigma, ada T, ada segitiga, ada S, ada F, ada Z, di mana key himpunan state ini adalah himpunan simbol input, T simbol tumpukan adalah fungsi transisi, S-nya adalah state awal, F-nya adalah state final state, dan Z-nya adalah simbol awal tumpukan atau top state. Tuple key Z, S, F sama seperti finite state automata. Tuple tambahan yang baru adalah simbol tumpukan T dan simbol awal tumpukan top state Z. Pushdown automata terdapat dua jenis transisi, yaitu perpindahan state dengan diberi simbol seperti ini. Transisi dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara dia ada input. Berarti ada inputnya A, B, C, D, berarti dia pindah. Atau tanpa membaca input disimbol dengan empty. Perpindahan dengan cara menginput, yaitu dengan operasi push, dilakukan dengan cara menghapus elemen di puncak, top stack, dan masukkan elemen input yang baru seperti penjelasan pada tabel 3. Perpindahan tanpa baca input dilakukan dengan operasi pop, dilakukan dengan mengosongkan elemen di puncak, top stack, seperti pada tabel 4. Pushdown automata menerima bahasa dengan dua cara, yaitu dengan stack kosong yang disebut dengan PDA null stop, menerima semua input yang mencapai state akhir.
Cara membaca fungsi transisi seperti di bawah ini. Misalkan fungsi transisinya ini segitiga Q1 MTZ, pindah transisi Q2Z. Nah ini ya, fungsi transisi A, state-nya di Q1, di inputnya adalah E, input kosong, top stack-nya adalah Z, berpindah ke Q2, ini ya, pindah Q2 dan top-nya adalah menjadi topnya stack Z. Itu ya. Yang contoh baca lagi, ini adalah segitiga Q1, di input ke A, top stack-nya adalah Z, dipindah Q1-nya tetap, inputnya Q1-nya tetap, state Q1 inputnya A, top stack-nya Z, berpindah ke state Q1, top stack-nya adalah A, Z. Ini ya, berarti top stack-nya adalah A, Z. Ini ya. Nah, dia tetap Q1. Nah, ini contoh seperti ini adalah state-nya Q1, ini adalah inputnya adalah A, Z-nya adalah top stack, transisi tetap di Q1 dan top stack-nya berubah menjadi A, Z. Ini ya. Ini cara membaca fungsi transisinya. Nah, sekarang coba kita contoh soal ya. Contoh soal adalah stringnya, apakah string A, B, BA diterima oleh PDA di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ya, bagaimana diterima atau tidak, kita lihat di sini. Contoh adalah key-nya adalah Q1, Q2, sigmanya inputnya adalah AB, tumpukannya adalah A, B, Z, S-nya adalah Q1, state awalnya ya, Q1, Z-nya adalah simbol Z-nya adalah ini, final state-nya adalah ini, simbol awal tumpukannya adalah Z, simbol finalnya adalah Q2. Fungsi transisinya sebagai berikut. Ini ya, Q1, Q1, Q2, Q3. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Langkah 1 adalah kita buat tabel transisinya ya. Ini yaitu Q1 A Z, ini ya, Q1 AZ berarti AZ, Q1 BZ berarti BZ, Q1 AA, Q1 AA, itu Q1 ke BA berarti himpunan kosong, ya kan? Sini Q1 ke AB himpunan kosong, Q1 ke BB ada Q1 B ke B adalah BB, Q1 ke Z himpunan kosong ya. Q1 tidak ada, ke Z tidak ada. Q2 ke Z nih dia ada terakhir, Q2 ke Z adalah Z ya. Nah, langkah yang pertama adalah definisikan tumpukan awal Z. Jadi mesin PDA-nya adalah Z ya. Simbol awalnya tadi sini kita ambil dari sini adalah Z. Ini ya. Nah, sekarang langkah ke selanjutnya kita akan menyelesaikan string A, B, B, A. Definisikan fungsi transisi yang digunakan. State awalnya adalah Q1 ya. Tadi ini, yang ini Q1. Sini adalah Q1 ya. State awalnya adalah Q1. Berarti kita masukkan, definisikan adalah Q1. Simbol awal tumpukannya adalah Z. Dan kita masukkan ke A. Berarti yang kita pilih adalah Q1. Sini inputnya adalah A dan tumpukannya adalah Z. Ini ya. Dan Q1 tumpukannya AZ. Ini ya. Jadi Q1 A Z. State Q1 input A, top stack-nya Z, transisinya tetap di state Q1, top stack-nya A, A-nya dimasukkan, Z-nya tetap. Nah, ini adalah gambar PDA yang diinput string A. Pertama kali Z, ini ya. Terus itu kita
Z-nya kita pindahkan ke bawah, dia menjadi Z. Setelah itu dia menjadi AZ setelah di input A. Ini ya, input A dia menjadi Z. Gitu ya. Z awalnya kan Z dipindahkan ke bawah seperti ini. Setelah itu dia akan menjadi AZ ya. Jadi satunya adalah AZ setelah di push dengan A. Di AZ. Ini ya, di satu AZ. Di satunya di input A, top stack-nya Z, hasilnya tetap di state Q1. Ini penjelasannya. PDA di input string A, top stack adalah Z, gambar 1. Top stack dipindahkan ke bawah, lalu top stack kosong ke top stack kosong A di push sehingga PDA seperti terlihat pada gambar 2. Ya, A-nya di push ya ini. AZ dilihat di sini. Oke, berarti yang string A sudah selesai dikerjakan. Sekarang kita kerjakan string B. Ini ya, langkah keempatnya. Langkah selanjutnya membaca string B. String B berarti tadi apa? Posisi state-nya ada di Q1, top stack-nya ada di A. Inputnya adalah B. Berarti kita lihat tadi fungsi transisi, fungsi state-nya adalah Q1, ya. Inputnya adalah top stack-nya adalah A, ini ya. Q1, ini juga A, ini juga A. Tapi yang di input adalah B. Berarti kita gunakan fungsi transisi ini ya. Q1 inputnya adalah B dan top stack-nya adalah A. Berarti apa? Q1 top stack-nya adalah empty. Nah ini ya, kita gunakan ini. Berarti state-nya Q1, inputnya B, top stack-nya A, transisinya tetap di state Q1. Karena pindah state menggunakan himpunan kosong, maka top stack diambil dikosongkan. Contoh di sini tadi apa? AZ ya. Di AZ yang tadi kan AZ ini. AZ awalnya adalah AZ. Kita pop ya. Kita kosongkan. Berarti tinggal Z ya. Z. Nah, habis itu Z-nya itu kan himpunan kosong kan? Sini kan himpunan kosong kan? Kosong kan, berarti Z kita naikkan ke atas. Jadi Z. Gitu ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Berarti untuk yang string AB selesai dilaksanakan ya. Yang ini udah selesai dilaksanakan AB. Berarti sekarang tinggal langkah selanjutnya adalah membaca string B lagi ya. String AB selesai dibaca. Posisi state-nya adalah Q1 tetap. Top stack-nya adalah Z, dimasukkan B. Berarti kita lihat di sini. Q1 ya, kita gunakan B, habis itu Z ya. Q1-nya B, Z. Ya, top stack-nya berarti BZ ini. Nah, ini silakan baca seperti tadi. Push yang terakhir tadi Z kan, Z-nya sudah di atas kan, Z-nya di atas. Setelah itu Z-nya kita pindahkan ke bawah di push menjadi Z, itu dia menjadi BZ kan. Nah ini jadi BZ setelah dimasukkan B, jadi dia menjadi BZ. Berarti apa? Berarti untuk itu selesai ya. B-nya berarti selesai ya. A, B, B selesai. Tinggal A, B, B selesai. Berarti tinggal langkah ke-6 adalah melanjutkan membaca string A ya. A, selesai, B selesai, B selesai. Berarti tinggal A. Nah, posisi state-nya di Q1 ya.
tadi ya, masih ya. Posisi state-nya Q1, top stack-nya B. Top stack-nya adalah B. Berarti yang kita input adalah A. Kita cari Q1 di sini. Q1 top stack-nya B, inputnya A. Berarti kita menggunakan fungsi transisi ini. Q1-nya adalah empty. Ini ya cara bacanya. State Q1 input A, top stack B. Itu transisinya tetap di state Q1. Karena pindah state menggunakan input kosong, maka top stack diambil di kosong. Nah, ini ya kan terakhir tadi BZ kan. Nah, ini adalah BZ ya. Berarti karena dia BZ-nya di pop. Ya, B di pop. Dihapus ya. Berarti Z-nya tinggal di sini. Karena dia Q1-nya empty kosong, berarti Z-nya kita naikkan. Ya. Nah, ini adalah PDA setelah di input. Ini penjelasannya. PDA di input string B. PDA di input string B pada gambar 4 adalah top stack-nya adalah ini ya. Dilihat gambar 3 top stack. Nah, ini dibaca. Untuk string A selesai dilaksanakan. Berarti string A, B, A sudah selesai. Langkah ketujuh, semua input sudah selesai dibaca, yaitu A, B, A. Posisi state adalah Q1, top stack-nya adalah Z, inputnya adalah empty. Jadi fungsi transisinya itu state-nya tetap Q1, inputnya empty, top stack-nya Z adalah sebagai berikut. Lihat fungsi transisinya ya. Tadi berarti apa? Q1 ke E ke Z, berarti Q2 ke Z. Fungsi transisi seperti ini ya. Sini berarti apa? Berarti state Q1 input A, top stack-nya Z, transisinya pindah ke state Q2, kompresi mesin pindah ke Q2 dan Q2 berada pada final state. Maka string ABA diterima oleh PDA ya. Berarti string ABA diterima oleh mesin PDA karena menuju final state. Akhirnya adalah Q2. Itu kan? Kita lihat lagi tadi contoh soalnya. Adalah Q2 ya. Final state-nya adalah Q2. Itu kan? Nah, final state-nya Q2 berarti dia menuju final state, menuju Q2 ya. Karena Q2-nya adalah ke Z. Ini ya. Ini adalah fungsi transisinya. Oke. Demikian ya. Silakan di ini jadi diterima jika string sampai state akhir. Dia diterima jika ditolak jika string tidak menuju state akhir. Nah, ini ada soal, silakan dikerjakan saja. Ini soalnya. Ini fungsi transisinya. Apakah ABBA, apakah BAA diterima atau ditolaknya. Demikian ya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.